Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 547, bersikap tangguh bukanlah kekuatan seorang wanita. Karena pihak lain sangat ngotot, Seng Kei tidak punya peluang untuk memaksanya. Namun, ia kini tahu satu hal penting, dan Seng Bowen adalah kunci untuk menentukan peluangnya mengatasi krisis ini. Tetapi, apakah Seng Bowen akan membantunya tanpa syarat? Sekarang karena Dewan Direksi memiliki pendapat yang rendah terhadapnya, ada kemungkinan dia tidak akan dapat mempertahankan jabatannya sebagai CEO Huang Yao jika dia gagal menangani kontrak ini dengan baik. Namun, jika dia membiarkan kakak ketiga mendapatkan semua penghargaan, itu juga akan merugikan posisinya sebagai CEO. Dalam hal itu, dia harus memikirkan solusi sempurna untuk masalah ini. Untungnya, ia masih punya ide. Mungkin, kejadian ini bukan sekadar krisis, tetapi titik balik baginya. Di cabang investigasi kriminal, polisi mencoba mengidentifikasi tersangka kasus berdasarkan kesimpulan Tang Yan. Benar saja, mereka menemukan satu. Dia adalah sepupu saudara laki-laki itu yang berusia sekitar 38 tahun. Namanya Liao Xing. Dia hidup dalam kemiskinan, mengandalkan pengumpulan barang-barang daur ulang untuk menghidupi keluarganya. Setelah menerima berita tersebut, tim langsung menangkap dan menginterogasi pria tersebut. Tim investigasi khusus mengira kasus ini akan segera terpecahkan. Namun, setelah mengamati Liao Xing dengan saksama, Tang Yan dapat merasakan ada yang tidak beres. Liao Xing, tolong jelaskan dirimu. Mengapa kamu pergi ke tempat pembunuhan? Liao Xing berpikir sejenak dan menjawab, sebelum mereka meninggal, mereka memanggil saya untuk pergi dan mengumpulkan beberapa barang yang dapat didaur ulang. Namun, siapa yang tahu bahwa saat saya tiba di sana, mereka semua sudah meninggal. Saat itu saya tidak yakin apakah mereka masih hidup, jadi saya memeriksa mereka satu persatu. Kemudian, saya mencari tempat untuk menelepon polisi. Saya yang membuat laporan. Saya tidak punya telepon seluler, jadi saya menggunakan telepon umum. Jadi itulah sebabnya jejak kaki Liao Xing tertinggal di lokasi pembunuhan. Apakah ada yang bisa bersaksi tentang hal ini? Anda bisa bertanya pada istri saya. Telepon rumah saya punya catatan panggilan. Dia bukan pembunuhnya. Setelah diinterogasi, tim sampai pada kesimpulan ini. Sepertinya pembunuhnya tidak hanya menciptakan ilusi pembunuhan bunuh diri, dia bahkan mencoba menjadikan Liao Xing sebagai kambing hitam. Profesor itu berkata kepada Tang Yan, jadi, arah yang kamu ambil salah semua. Tunggu. Jika Liao Xing telah memasuki tempat itu, seharusnya ada jejak kakinya yang lain yang meninggalkan tempat itu. Tapi mengapa tidak ada satupun? Tang Yan menunjukkan informasi penting. Sepertinya kita harus menginterogasi Liao Xing sekali lagi. Setelah beberapa saat, Mu Qi dan Feng Sanshan tiba di laboratorium forensik. Ketika mereka mengetahui bahwa polisi telah menemukan banyak petunjuk hanya dalam satu hari, mereka segera mempelajari informasi baru tersebut. Kemudian, Mu Qi juga mengemukakan pandangannya. Saya pikir kita pasti telah mengabaikan beberapa petunjuk penting sebelumnya. Reorganisasi hotel itu sendiri. Mengapa mereka melakukannya? Dan pada aspek apa mereka melakukan reorganisasi tersebut? Dikatakan bahwa hotel itu terlibat dalam perjudian dan narkoba, jawab seorang anggota tim. Jika hotel terlibat dalam kedua bisnis ini, mereka mungkin menyediakan beberapa layanan khusus. Misalnya, pintu rahasia atau jalur rahasia bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah Mu Qi mengatakan itu, Feng Sanshan menatapnya. Apa lagi yang kau tahu? Kau benar-benar tidak terduga, nona mudaku yang kaya. Saya sudah membaca banyak kasus, jadi saya menebak. Lagi pula, jika pembunuhnya mengenal Liao Xing, dia pasti orang yang dikenal oleh keempat korban. Saya pikir jika hotel itu memang punya fasilitas seperti itu, maka pembunuhnya pasti tahu cara memanfaatkannya untuk menutupi jejaknya. Saya akan meminta tim untuk berkeliling lingkungan dan menggeledah hotel secara menyeluruh, kata pemimpin tim. Sedangkan untuk Liao Xing, saya akan memberitahu Anda saat kami mendapatkan hasilnya. Pembunuhnya tidak hanya kejam, dia juga sangat pintar. Tapi tentu saja, Qi, Anda lebih pintar. Dia memuji Mu Qi. Baiklah, sekarang sudah malam. Kamu dan Sanshan sebaiknya kembali dan beristirahat. Kalian mahasiswa, bukan? Jangan tunda belajar. Aku tidak akan bertanggung jawab jika kamu tidak lulus kuliah. Dan yang lebih penting, mobilmu sudah menunggu di luar sejak lama. Mu Qi melihat keluar jendela dan tersipu. Aku pergi dulu. Ketika profesor itu melihat Mu Qi pergi, dia menyenggol bahu Tang Yan. Kirim Sanshan pulang. Aku masih ragu. Aku akan tinggal. Tang Yan menolak tanpa berpikir dua kali. Sang profesor memutar matanya. Kamu bisa mengatasi keraguanmu bahkan jika kamu menyuruh seseorang pulang, kan? Kalau aku ibumu, aku pasti akan sangat khawatir kamu akan mendapatkan pacar. Tang Yan berbalik dan melirik Feng Sanshan. Namun, dia tidak ingin bergantung padanya dan langsung keluar dari kantor polisi. Dia berencana untuk berolahraga.
Sayangnya, cuaca hari ini sangat buruk sehingga tidak aman bagi seorang gadis untuk berada di luar sendirian. Jadi, Tang Yan pergi ke tempat parkir tanpa ragu-ragu dan mengendarai kendaraan off-road-nya keluar. Feng Sanshan tidak menyangka dia akan menyusulnya. Dan dia jelas tidak menginginkannya. Saya tidak akan merepotkan Anda, petugas Tang. Masuklah. Jangan buang waktu. Saya bisa pulang sendiri. Feng Sanshan keras kepala. Dia tidak ingin terlibat dengan Tang Yan. Namun, Tang Yan tiba-tiba menghentikan mobilnya. Dia keluar secepat kilat dan dengan cepat mengangkat Feng Sanshan ke pundaknya, lalu mendudukkannya di kursi penumpang depan. Bersikap tangguh bukanlah kekuatan seorang wanita. Feng Sanshan memutar matanya. Petugas Tang, tahukah Anda berapa kali saya memutar mata sejak Anda datang? Jangan lakukan itu di depanku. Feng Sanshan tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya, kamu tidak perlu memaksakan diri. Tidak, itu bukan masalah besar. Feng Sanshan marah, jadi dia memutuskan untuk tidak berbicara lagi. Namun, Tang Yan juga tidak menyalakan mesin. Mereka saling menatap tajam. Butuh waktu cukup lama sebelum Feng Sanshan memecah kesunyian. Apakah kamu berencana untuk menghabiskan tahun baru di sini? Kamu tidak memberitahuku alamatmu, jadi aku hanya bisa berkendara ke arah rumahku. Feng Sanshan merasa bahwa dirinya pasti telah dipengaruhi oleh pria dengan IQ rendah ini setelah bekerja dengannya selama beberapa waktu. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap bodoh padanya. Dia segera memberitahukan alamatnya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia tidak menyangka akan punya waktu untuk bertengkar dengan pria bodoh itu karena dia sudah sangat lelah. Mobil Mukiki dan Seng Xiao berada tepat di belakang mereka. Mukiki melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tang Yan menggendong Feng Sanshan di pundaknya. Pasti ada sesuatu di antara keduanya. Hanya saja, petugas Tang memiliki EQ yang sangat rendah. Awalnya mata Seng Xiao terpejam, tetapi ketika dia mendengar Mukiki mengomentari pria lain, dia mencubit dagunya. Apakah kamu mulai nakal lagi?